Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pada hari ini kita tiba di penghujung bab 3, yakni tentang penerapan bersama linear. Maksudnya, materi-materi atau cara-cara matematika yang kita pelajari itu berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bakal mempelajari soal-soal cerita dan menyelesaikannya menggunakan rumus-rumus matematika dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Coba sekarang buka halaman 110. Pada halaman 110 itu ada contoh 2. Ini dia. Nah, pada contoh 2 itu ada sebuah cerita. Kelas 7 pergi untuk memanen buah kacang kastanye. Jadi kastanye itu adalah sebuah kacang ya nak. Hasil panen dibagi pada siswa. Ketika setiap siswa mengambil 9 butir, kelas 7 kekurangan 3 butir. Nah ini dia, kalau setiap siswa mengambil 9 butir, maka kelas 7 kekurangan 3 butir. Nah jika setiap orang mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir. Nah, hitunglah banyaknya siswa dan banyaknya kastani yang dipanen. Nah, caranya gini. Karena yang kita tidak mengetahui berapa banyak siswa yang mengambil kacang kastani itu, nah maka siswa itu kita simbolkan dengan X atau variabel. Boleh X atau Y gitu. Ini variabel ya nak. Nah ini jadi banyaknya siswa itu kita simbolkan dengan variabel. Di sini Bapak menyimbolkannya dengan variabel X. Nah maka caranya, di sini kan terdapat dua cara menyatakan banyaknya kastanye tadi yang dikumpulkan. Cara pertama tadi, kalau siswa mengambil 9 butir, maka kelas 7 bakal kekurangan 3 butir. Jika setiap orang mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir gitu. Nah, hitunglah banyaknya siswa dan banyaknya kastani yang dipanen. Nah, jadi yang pertama, pengambilan 9 butir kekurangan 3 butir. Ini dia, jika setiap orang mengambil 9 butir, kelas 7 kekurangan 3 butir. Nah, maka model matematikanya untuk persamaan linear yakni bentuk aljabar ya. Maka jadinya 9 kali banyaknya siswa dikurang 3. Gitu. Maka modelnya adalah 9x kurang 3. Nah, cara menyatakan kedua, pada soal, jika setiap siswa mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir. Nah, jadi model matematikanya ini 8 dikali banyaknya siswa ditambah 4 butir. Maka model matematikanya, karena banyaknya siswa tadi kita simbolkan dengan X, variabel X, maka jadinya 8X tambah 4. Nah, karena pernyataan 1 dan pernyataan kedua atau A dan B ini saling berkait, maka bisa kita buat seperti ini. 9x kurang 3 kita tuliskan di sini sama dengan 8x tambah 4. Gitu. Nah, 9x kurang 3 sama dengan 8x tambah 4. Sama seperti yang kemarin, ini tercoret ya. Ini Bapak jelasin. 9x kurang 3 sama dengan 8x tambah 4. Maka kita buat dulu sama dengan. Nah, yang perlu kalian ingat, semua yang ada variabel kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena 9x sudah di sebelah kiri, kita tuliskan ulang. 8x pindah jadinya, pindah sisi jadinya kurang 8x. 4 kita tuliskan ulang karena sudah di sebelah kanan. Min 3 dari sebelah sisi kiri, kita pindahkan ke sisi kanan jadinya positif 3 gitu. Nah, makanya ini jadinya begini. Gitu. 9x dikurang 8x, maka jadinya kan 1x. Kalau 1x
satunya nggak usah dibuat, maka langsung aja X variabelnya itu sama dengan 4 tambah 3, 7. Maka banyaknya kastanye adalah 9 kali 7 kurang 3 sama dengan 60. X ini apa? Ini banyaknya siswa. Kalau kita mau mencari banyaknya kastanye, maka tinggal kita masukin aja. X ini jadikan 7, maka 9 kali 7 kurang 3 sama dengan 60. Boleh menggunakan persamaan yang ini atau persamaan yang ini, gitu. Bebas. Nah, kalau di buku dipakai adalah 9, yang ini 9X kurang 3. Ganti X-nya jadi 7, maka dapatlah 60. Nah, itu dia caranya. Jadi, penyelesaian dari soal yang diberikan, banyaknya siswa di kelas adalah 7 orang, dan banyaknya kastanye adalah 60 buah, atau 60 butir. Nah, jawabannya nih, 7 siswa di kelas dan 60 kastanye. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini ada pada halaman 111, nak. Nah, pada contoh 3, itu ada sebuah cerita. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 km. Nah, setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit, dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit. Nah, berapa lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya? Nah, maka untuk contoh 3 ini, hubungan besaran-besaran yang ada pada soal seperti ini. Nah, yang atas itu untuk adik, yang bawah itu untuk kakaknya. Nah, coba lihat di sini untuk adik. Nah, yang perlu kalian ingat, yang dicari adalah berapa lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya. Berarti waktunya yang ditanya. Waktu yang ditempuh kakak agar menyusul adik. Nah, hubungannya untuk adik, ingat adik itu berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit. Nah, dia sudah 9 menit berjalan. Gitu. 9 menit. Maka ada sekitar 540 meter yang ditempuhnya kan, gitu. Nah, ingat jarak yang ditempuh itu ada 1 kilo, gitu. Ini 1 kilometer. Nah, sedangkan, nah di sini kakak, dia baru menyadari dari rumah nih. Dia naik sepeda. Gimana ya gambar sepeda? Tidak paham nih. Anggap aja begini ya. Nah, dia naik sepeda. Nah, kakaknya naik sepeda. Nah, dia dari rumah mengejar adiknya. Anggap ini stasiun gitu. Jarak antara yang dari awal rumah ke stasiun itu 1 km. Nah, maka kakaknya berharap bisa menyusulnya ke titik susul sebelum stasiun yang belum kita ketahui berapa nilainya. Nah, berdasarkan diagram di atas, ketika kakak menyusul dan bertemu adiknya, maka berlaku persamaan seperti ini. Jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak, gitu. Nah, jika kakak menyusul dan bertemu adik X menit setelah dia meninggalkan rumah, maka kita dapat menyatakan hubungan antara jarak, kecepatan, waktu tempuh pada tabel di bawah ini. Nah, yang perlu kalian ingat, rumus kecepatan apa, nak? V sama dengan S per T. Jadi kalau untuk mencari jaraknya adalah S sama dengan V kali T, gitu. Nah, ini dia. Di sini ada S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Kecepatan meter per menit. Untuk adik kan tadi kan 60 meter per menit berjalan. Kakak karena naik sepeda lebih cepat, jadinya 240 meter per menit.
Nah, waktu tempuh yang harus dilalui adik sampai titik susul X tambah 9. Nah, X ini berapa menitnya kita belum tahu, karena kan dia sudah lewat 9 menit. Baru kakaknya sadar ya, ada yang ketinggalan adiknya. Sedangkan kakak X gitu. Nah, jarak M 60 X tambah 9 jadinya. Nah, dikali jadinya. Karena kan untuk mencari jarak V kali T, kecepatan kali waktu, maka 60 dikali X tambah 9. Itu. Nah, kalau kakak kecepatannya 240, waktunya X menit. Nah, maka jaraknya adalah dikalikan 240 kali X. Ini dia. Maka hubungannya bisa kita buat seperti ini. 60 X tambah 9 yang ini sama dengan 240 X. Nah, ini kita kalikan 60, ini kan X tambah 9 ini kan dalam kurung nih. Maka kita kalikan 60 ini ke dalam, 60 kali X 60X. 60 kali 9 540 sama dengan 240X. Nah, ingat yang ada variabel itu pindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang konstanta kita pindahkan ke sisi kanan. Nah, jadinya 60X. Terus 40X ini pindah jadinya dari positif jadinya negatif. Negatif 240X. 540 ini positif, pindah sisi dia menjadi minus 540. 60 dikurang 240, maka jadinya minus 180X. Sama dengan minus 540. Nah, ini ada jalan yang belum dijabarkan. Nah, ini biar mendapatkan X sama dengan 3, maka jadinya X sama dengan minus 540. Ingat nak, kalau koefisien, ingat koefisien itu angka yang berdampingan dengan variabel. Itu kita pindahkan, maka jadinya dibagi atau per gitu. Minus 180. Kalau koefisien dipindahkan, positif negatifnya tidak berubah. Nah, minus 540 dibagi minus 180, maka jawabannya adalah X sama dengan 3. Nah, jadi X ini apa tadi? Waktu tempuh kakak itu. Jadi kakak harus mengejarnya dalam waktu 3 menit itu. Jika disubstitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan dan keduanya menjadi 720 meter gitu. Nah, kurang dari 1 kilometer. Nah, jadi kakak dapat menyusul adik 3 menit setelah meninggalkan rumah, merupakan penyelesaian dari soal yang diberikan. Nah, ini dia. Nah, jadi jawabannya adalah 3 menit. Oke, sampai situ saja yang mau Bapak jelaskan. Tolong diringkas di catatan. Buat di buku catatan kata-kata enak. Nah, semangat belajarnya. Nanti ada tugas di classroom, tolong dikerjain. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.